Halo Kidalers, balik lagi di channel Hobi Kidal. Di video kali ini aku kasih judul rotasi yang saling mengimbangi. Kita kenalan dulu. Jadi aku partneran sama Koferi karena apa? Karena kaosnya sama warna merah. Dan di sebelah sana ada Handoko sama Lita. Kalau aku amati ya, kalau Koferi ini mainnya itu sering banget gendong. Jadi biasanya kalau dalam satu grup kan ada pemain yang nggak seberapa bisa main, itu biasanya digendong atau dibarengin sama Koferi. Nah, aku juga kalau di grup yang lain nih, bukan di grup ini, biasanya juga gendong orang. jadi jadi aku dan Koferi ini bisa dibilang sama-sama penggendong. Jadi sekalian di video ini aku kasih subjudul sama-sama penggendong. Nanti kalian bisa amati ya, rotasinya kita itu bagaimana, dan kalau sama-sama gendong itu apakah pengaruh atau ada ciri-ciri yang bisa membuat kita itu lebih baik dalam mainnya, atau malah jadi bumerang. Soalnya kalau gendong itu kan ya harusnya lebih rajin ya untuk giliran-giliran siapa yang ngambil bola. Kadang-kadang kita tahu kalau itu gilirannya teman kita, tapi kita cover atau kita ambil karena kita udah biasa untuk menggendong dan berasumsi bahwa teman kita itu nggak bisa ambil. Eh, Biasanya sih kalau aku main di grup ini jarang banget, dan ini mungkin setelah sekian tahun aku nggak ikut di grup ini baru sekali ini aku partneran sama Koferi. Biasanya nggak pernah. Jadi kalian bisa ini juga ya, belajar juga kalau kita itu partneran sama orang yang bagus mainnya, udah bisa main pastinya. eh, Kita itu tapi baru pertama kali kita partneran sama mereka, itu bisa bikin masalah atau enggak, atau memang ya semua sudah pada ngerti kalau aturan-aturan siapa yang ngambil bola, terus rotasinya itu harusnya gimana, yang basic itu bagaimana, atau yang non basic yang lebih expert juga itu harusnya bagaimana. Kalau yang basic ya cuman ini aja ya, kalau kita angkat terus posisinya kiri kanan, kalau kita turunin bola posisinya nyerang depan belakang gitu. Dan udah tahu tugas masing-masing ya, kalau jaganya kiri kanan itu harus cover depan sampai belakang, itu satu red satu deret gitu. Kalau posisinya depan belakang, yang pemain depan harus ini sih, lebih banyak serobot-serobot, terus kalau bisa jadi kayak semacam kiper ya. Jadi bolanya kalau bisa jangan lolos sampai ke partner kita yang di belakang. Tapi kalau bolanya memang sama lawan itu di lob, yang belakang harus cover selebar lapangan kiri dan kanan. Termasuk bola-bola yang di tengah, di kiri kanannya pemain depan tuh harusnya pemain belakang yang ambil. Nah, itu udah kayak job description-nya, atau memang udah tanggung jawabnya pemain yang belakang. Di sini awal-awal aku main mungkin masih kaku ya, karena ini game pertama di hari ini, jadi masih ini masih banyak out, banyak melakukan kesalahan. Nah, itu mungkin yang bikin Go Ferry merasa, oh kayaknya ini Jerry perlu digendong hari ini, soalnya ini ya apa, matian nanti kalah kalau nggak kayak gitu. Nah, waktu kemarin abis game ini selesai, terus Go Ferry kan duduknya sebelahan nama aku, dia bilang ke aku kalau rotasinya aku dan dia itu udah bener atau bagus gitu. Dia merasa terbantu kalau dengan rotasi yang aku lakukan di sini. Yeay, berarti udah bener. Eh, Maksudnya kalau dia bilang ke aku kalau dia itu ada bola-bola tertentu yang
dia memang nggak bisa cover atau kesusahan atau mungkin lebih berat kalau dia yang ambil. Jadi dia merasa terbantu banget kalau aku yang ambil dan itu aku udah klik. Jadi aku memang nggak bisa jelasin satu persatu ya. Soalnya itu tergantung situasi juga. Tapi kalian bisa amati sendirilah siapa yang harusnya ngambil. Terus ada beberapa kejadian di sini yang aku sama Ko Ferry itu mau tabrakan. Jadi aku udah mau ngambil, tapi Ko Ferry buruan mundur untuk ngambil. Dan kadang-kadang aku memang udah tahu kalau tugasku kalau di belakang harusnya habis mukul terus dari kiri terus harusnya pindah ke kanan kan, itu yang tanggung jawabku. Tapi sama Ko Ferry sering diambil dan itu aku juga merasa terbantu. Walaupun sebenarnya masih tanggung jawabku, tapi ini kayak ya kakakku yang lebih kayak protect aku gitu. Jadi dia ambil bolanya, terus kita melakukan rallynya lebih bagus lagi. Dan kadang-kadang kalau dia udah ambil ya udah aku harus cari tempat lain yang kosong. Mungkin selama ini Ko Ferry kalau gendong orang lain yang digendong itu kayak kelemar-kelemar atau nggak tahu mesti ngapain. Oh, aduh diambil bolaku. Terus aku sedih nangis, diam, nangis diam aja. Oh, bolaku diambil. Enggak ya, jadi mungkin biasanya kalau bolanya sama Ko Ferry diambil, yang digendong mungkin diam aja atau nggak tahu harus lari kemana. Dan itu yang aku selama ini lakukan. Kalau bolanya udah diambil sama temanku, entah itu orangnya bisa main atau lebih bagus mainnya dari aku, pasti aku akan cari tempat kosong lain yang perlu aku isi. Dan ini memang udah berdasarkan pengalaman aja ya. Kalau misalkan bolanya sama temen dilempar ke arah mana, aku mesti jaga mana karena kebanyakan bener. Kalau aku nebaknya itu bener karena memang udah banyak pengalaman. Biasanya bola yang di situ sama lawan tuh ditaruh di sini. Kemarin aku berpartner atau berpasangan dengan orang lain yang cukup rajin, pemain baru, dan kayak semua bola itu dia ambilin, tapi dia nggak tahu satu teknik yang ini gitu. Jadi waktu ada bola yang datang ke arah dia lurus, dia kembaliinnya lurus. Nah itu terus banyak tanggungnya juga karena dia memang orang baru ya. Jadinya mati dan lawan memang ngincer ke dia. Jadi dia sering mati karena di situ. Lalu aku kasih ini kata kuncinya ya, kalau bolanya lurus, datangnya lurus, kamu kembalikan silang. Kalau bolanya datangnya silang, kamu kembalikan lurus. Ini udah kayak basicnya orang trainingan. Mungkin dia belum pernah diajarin kayak gitu. Dan setelah aku kasih masukan seperti itu, mainnya improve langsung. Jadi kadang-kadang masih mikir juga, kan baru diomongin terus mikir. Biasanya dia kembalian lurus terus mikir sebentar terus telat jadinya kalau mau buang silang. Tapi setelah 2-3 kali kayak gitu udah terbiasa, kalau lurus dibalikan silang, kalau silang dibalikan lurus, itu kita jauh lebih banyak dapat poin. Ya kemarin tuh sempat ketinggalan jauh sih, yang akhirnya bisa nyusul tapi tetap kalah, tapi cuman sampai nggak ada jus sih, cuman 29 sama. Akhirnya lawan 30, aku yang 29. Ya itu ya lumayan lah. Karena dengan simple masukan yang simple itu bisa ngejar banyak poin. Nah aturan-aturan kayak gitu mungkin udah bisa dipakai sama orang yang udah bisa main. Jadi kita sebagai lawannya udah pasti nunggu kalau bolanya kita kasih lurus atau teman kita yang ngasih lurus, itu biasanya lawan ngasihnya baliknya itu silang. Jadi kalau kamu mau cover
misalkan Coveri yang di belakang ya, dia itu nyemes lurus atau silang ngelop lurus, terus sama lawan itu dikembalikannya silang. Aku kalau mau cover itu aku bisa, karena aku udah nebak ini bakalan disilang sama lawan, jadi aku udah siap-siap untuk mundur untuk ambil. Tapi tetap harus jaga di depan ya, karena belum tentu lawan itu mengembalikannya di lob gitu, dan belum tentu disilang juga. Jadi nggak ada kayak matematis kayak ilmu kayak gitu. Ini pasti kalau lurus dikembalikan silang, pasti enggak. Jadi itu preferensi dari lawan juga. Kadang-kadang ada yang enggak dikembalikan lurus, enggak dikembalikan net, tapi disilang. Nah itu tergantung kreativitasnya lawan kita. Walaupun mereka kreatif, tapi kalau skillnya nggak ada, itu bakal tanggung-tanggung dan bahkan mati atau nyangkut di net atau mungkin out. Jadi nggak bisa kita mengandalkan hal itu, mengandalkan kekreativitasan kalau skillnya nggak ada. Dan sebaliknya kalau skillnya ada, mukul-mukul bisa bagus, terus smashnya juga keras, tapi arah-arah bolanya itu ngawur atau nggak kreatif, monoton, lawan juga bakal cepat belajar terus counter, atau kita bisa kalah karena kita mainnya kurang kreatif. Ya kita bisa simpulkan ya kalau kedua pemain itu skillnya bagus, tapi kalau kerjasama atau rotasinya itu buruk, kadang-kadang ada yang rebutan, terus nggak ngasih bola ke temennya, jadi kayak nganggep temennya itu nggak bisa main, terus udah aku aja yang ngambilin semua, padahal temennya itu juga jago mainnya, tapi merasa kayak oh aku yang lebih bagus mainnya daripada kamu, jadi kamu minggir. Nah itu nanti jadi rusak walaupun sama-sama skillnya itu bagus. Bahkan misalkan skillnya itu lebih tinggi, jadi kedua pemain ini skillnya lebih tinggi daripada lawannya. Kedua lawan yang kerjasamanya bagus, strateginya bagus, walaupun skillnya ya tetap bisa main ya, tapi kalau enggak kan ya matian, nggak bisa kembalikan. Tapi yang mainnya lebih tertata itu biasanya bisa menang loh, walaupun misalkan kalah pun masih bisa nututi skornya, itu nggak beda-beda jauh. Aku pernah lihat yang kayak om main, terus ya koko yang udah usia 40 atau 50-an gitu, mainnya malah ini enak banget. Kalau dilihat itu rallynya bisa panjang, walaupun lawannya mereka itu anak muda yang suka nyemes-nyemes, tapi mereka seakan-akan udah tahu gitu caranya naruh bola di mana, caranya untuk defend pun, walaupun lawannya smashnya keras, mereka juga bagus defendnya. Terus kayaknya nggak ada cedera-cederanya sih. Mereka mainnya bagus, bahkan ada yang gelundung-gelundung juga meskipun umur 50-an. Itu bisa menang loh kalau mainnya itu kayak gitu. Karena aku lihat ya mainnya walaupun di semes-semes sama lawan, mainnya terus ngelop, tapi lobnya itu bisa sampai jauh ke belakang tapi nggak out. Kalau pernah aku lawan mereka, ketika di lob aku pikir out, ternyata bolanya masuk ke pas garis terus. Beberapa kali aku pikir out, ternyata masuk pas garis terus, padahal itu mainnya cuma lob-lob loh. Mereka mainnya seperti itu sampai aku nggak berani lepas lagi, jadi tetap aku ambil, soalnya aku lihat mereka kok presisi banget ya ngelobnya. Nanti kalau udah pindah lapangan bolehlah kita coba lagi apakah kalau pindah lapangan mereka masih out atau enggak. Tapi kalau selama lapangannya masih sama, kayaknya memang orangnya mukulnya presisi sih. Jadi jurus andalannya itu bukan di tipuan-tipuan atau
kreativitas, tapi cuman ngandelin satu skill tapi diasah terus menerus sampai bisa pas garis gitu. Bagus ya. Jadi kalian tuh nggak perlu latihan teknik yang muluk-muluk, eh, apa, tipu-tipu yang muluk-muluk aneh-aneh ya. Sekedar tahu 2 sampai 5 tipuan gitu boleh lah untuk ngejar poin ya. Tapi kalau punya satu keahlian skill yang khusus itu coba kamu jadikan kayak masterpiece atau trademark gitu. Em, Kalau di dunia koki namanya signature dish. Jadi cuman kamu aja yang bisa ngelakuin kayak gitu. Orang lain nggak bisa. Jadi itu yang trademarkmu. Tapi yang ini ya, yang menghasilkan poin dengan berkualitas bagus ya. Jangan trademarknya yang elek-elek terus dijadikan trademark. Ya jadi gitu sih. Menurutku kalau kerjasamanya dengan temen kita, walaupun orang baru ya, orang baru kita pasti udah ngerti lah. Kalau orangnya mainnya kayak gimana, misalkan bener-bener baru, aku kalau sama Koferi kan udah tahu ya, sering lihat, walaupun nggak pernah berpasangan tapi sering lihat dia mainnya gimana. Jadi aku udah ngerti kalau oh bolanya yang nggak ada bola yang sulit buat Koferi. Jadi aku mau nempatin kemana-mana itu bisa. Sebaliknya mungkin Koferi ngelihat aku ada banyak kekurangan di sini dan situ dan dia mikir lagi. Jadi di awal-awal dia bakal mikir, oh si Jerry kok nggak bisa ngambil yang ini, jadi aku mesti cover atau nggak boleh ngasih ke mana, ke daerahnya lawan yang mana, supaya baliknya itu nggak ke daerah yang Jerry lemah gitu. Itu kalian harus pikirkan juga. Selain cuman mikirin strategi atau formasi ya, itu kalian juga harus mikirin temenku ini bisa nggak, atau orangnya kayak kalau udah di depan ya di depan terus nggak mau rotasi. Ada orang yang kayak gitu. Ini kalian harus belajar juga partner kalian tuh mainnya itu gimana supaya bisa dapat rotasi yang bagus. Walaupun kita rotasinya bagus, tapi kalau partnernya nggak mau pindah, masa ditendang, minggir. Kayak tadi kan yang di awal-awal Koferi ngasih arahan, itu sebenarnya memang agak bingung juga ya, karena aku biasanya kalau habis ngambil di kanan, terus kan diserobot sama Koferi, misalnya dia di kanan, harusnya aku maju dari kanan tuh maju, tapi kan udah diambil Koferi, jadi aku dikasih arahan untuk ke kiri. Nah itu bagus juga. Aku juga nemuin orang lain yang levelnya lebih bagus dari aku, biasanya juga melakukan hal itu. Jadi dia kayak udah tahu gitu, dia udah lebih pengalaman kalau bolanya itu bakal sama lawan tuh kebanyakan ditempatin ke dia. Tapi meskipun enggak, kayak tadi kan meskipun enggak sama Lita dikasih ke kiri, dia udah nyiapin. Jadi Koferi udah nyiapin aku untuk jaga di daerah situ. Biar jaganya lebih enak. Ya, memang benar sih. Jadi pemain yang lebih kuat atau yang lebih skillful itu harusnya memang jaga lurusannya bola yang diangkat dari kita. Karena apa? Kalau lawan sampai nyemesnya lurus, itu bakal kenceng banget kan. Jadi lebih sulit buat yang skillnya levelnya nggak seberapa bagus untuk nerima smash keras dari lawan yang lurus, itu lebih sulit. Kalau lawannya yang sama nyemeshnya keras, tapi kalau nyemeshnya silang, itu buat pemain yang masih pemula masih bisa dikembalikan karena travelingnya bola kalau silang itu kan tambah lama tambah pelan, jadinya lebih mudah untuk dikembalikan, atau refleksnya yang belum terbiasa untuk defend bisa mengembalikan dengan lebih baik lah. Diharapkan seperti itu ya.
Nah ini semua kan terjadinya dengan cepat ya kalau dalam permainan kita nggak lagi bikin rotasi. Ya teknik basicnya pasti udah tahu kalau kita harus ngisi ruang-ruang yang kosong. Misalkan partner kita berada di pojok kiri depan, ya kita harus berada di kanan yang belakang. Jadi kayak ada jarak antara aku dan partner, kayak ada tongkatnya gitu. Kalau partnerku bergerak ke kiri, aku ke kanan. Kalau partnernya berada di depan, aku ke belakang. Jadi selalu ada jarak di antara kita biar lapangannya itu nggak bolong. Misalkan lawan udah terdesak banget, ya kita bisa lakukan teknik serang atau langsung aja. Misalkan gini ya, uh, aku nggak tahu kalau misalkan Covery yang ambil rotasinya, ini langsung rotasi Covery ngambil di belakang ya, inisiatif ngambil belakang. Itu aku dengan maju ke depan itu memberi sugesti buat Covery itu nurunin bola atau nyemes. Jadi dia biar kelihatan aku udah jaga di depan loh. Jadi kamu harusnya nyemes atau ngelob supaya daerah coverannya lapangan ini tetap terjaga. Tapi seandainya ada orang yang pemula yang nggak tahu aturan kayak gitu, aku udah maju kan sugesti buat temenku untuk nyemes. Ternyata dia seneng ngelob, terus di-lob lagi, jadinya rusak. Apalagi lobnya kalau tanggung. Kemarin aku partneran sama orang yang pelajaran udah kayak gitu deh. Waktu dia yang inisiatif mundur untuk ambil bola, aku otomatis maju untuk jaga di depan. Tapi ternyata sama dia di lob, dan lobnya itu nggak terlalu bagus juga. Tetap keras ke belakang, tapi ketinggiannya itu nanggung, dan lawannya itu udah tahu, dan memang lawannya suka nyemes, jadi langsung disemes kiri atau kanan, mati. Soalnya posisi kita kan posisi serang sebenarnya, depan belakang. Aku udah di depan, nggak mungkin untuk mundur lagi, nggak nutut, percuma lah aku mundur untuk milih kiri atau kanan. Soalnya temanku juga habis ngelob kayak ini, dia mainnya itu habis mukul terus diem nunggu bola datang baru dia mau lari, padahal dia itu larinya nggak seberapa cepet juga. Lain sama partnerku yang berikutnya yang anak muda larinya cepat tapi teknik mukulnya nggak bisa keras. Nah ini kita harus bedain atau untuk menjalankan satu skenario strategi dan rotasi, kita harus membedakan atau lebih spesifik lagi. Kalau sama temen yang ini aku harus rotasinya kemana, dan kalau sama temen yang ini aku harus jaga kemana, mengembalikan bolanya itu bagaimana. Nggak bisa kita kayak punya ciri khas tersendiri, ketika bolanya ditaruh di belakang aku langsung ngecop. Ada kok orang yang kayak gitu ya, setiap kali dikasih bola lob itu jarang banget nyemes, tapi cuman ngecop. Aku lihat ada beberapa orang yang melakukan hal itu. Ada orang yang memang sengaja sih, jadi memang gaya mainnya itu ngecop aja, tapi waktu dia perlu untuk nyemesnya bisa keras, itu bagus. Yang satunya lagi ngecop, waktu nyemes smashnya nggak keras atau banyak luputnya kena frame. Jadi ya gimana ya, orang kayak gitu mungkin perlu disepak atau mungkin perlu lebih greget lagi mainnya. Kalau ada bola nanggung, memang kadang-kadang bola tanggung itu kita kasih kayak blok di net, terus lawan automati, daripada kalau ada bola nanggung kita smash, lawan defense-nya bagus, balik di tempat yang nggak kita duga, kita sendiri yang mati. Kadang-kadang memang terjadi seperti itu, tapi kan nggak selalu. Sedangkan kamu kalau main kok selalu melakukan hal seperti itu, yang ujung-ujungnya malah mati sendiri.
Oke, jadi udah 2 kali ya aku sebenarnya rotasinya aku sama Kuveri masih lumayan lah. Eh, Sering banget Kuveri banyak cover atau gantiin aku untuk ambil di bola-bola yang belakang terutama, sampai terjadi 2 kali hampir tabrakan. Yang satu masih bisa dapetin poin, yang satu habis mukul sama-sama ya udah mati bolanya soalnya jauh. Ya beberapa setback atau kemunduran kadang-kadang karena aku dan Kuveri udah masih seumuran dan udah lebih tua dari lawan kita, jadi memang perlu di tengah-tengah itu kadang perlu main nyantai atau main buang-buang bola biar ngumpulin energi lagi untuk bisa uh, sebelum poinnya berakhir ya. Itu kadang kita harus lihat ini juga skornya kita itu selisih berapa sama lawan, kita ngegas atau enggak atau mau istirahat. Jadi kalau lawan udah terlalu jauh skornya, kita bolehlah istirahat atau ya tetap main, maksudnya mainnya nyantai, terus kayak blessing drop shot, nggak smash keras. Backhand pun juga mungkin backhand di net aja atau cuma ngeblok gitu aja, nggak perlu sampai yang backhand keras ke belakang. Tapi yang lebih utama sebenarnya komunikasi antara kita dengan partner ya. Walaupun sama-sama bisa main, sama-sama tahu bagaimana berotasi yang benar, terus jaganya di mana dan kita ngasihnya kemana biar nggak memberatkan partner juga. Tapi kita perlu ini komunikasinya itu saling terjaga. Misalkan kita buat salah ya kita minta maaf. Kayak yang tadi aku nggak bantuin Kuveri, terus aku bilang sorry kok, terus katanya Kuveri gak apa-apa memang bener kowe. Katanya Kuveri bener aku udah, kalau dia ngasih chop atau drop shot ya aku harusnya jaga di depan katanya gitu. Jadi Kuveri yang tetap di belakang soalnya dia yang tanggung jawabnya dia gitu. Nah kata-kata yang kayak gitu itu bikin kita stay positif ya sama partner. Jadi itu rotasi sebenarnya nggak seberapa penting, itu yang kalau udah bisa main ya random aja pasti bisa lah. Aku juga punya teman-teman yang orangnya rajin-rajin ngambil bola. Aku lihat formasi sama ini aturannya rotasinya itu kacau banget, tapi semuanya otodidak dan masih bisa menang soalnya mereka rajin-rajin. Jadi ulet, dikasih bola apapun dikejar dan bisa baliknya juga lumayan sih, nggak out atau nggak nyangkut. Tapi ya langkah baiknya kalau kita tahu teknik-teknik rotasinya juga ya. Uh, jadi nggak main random setiap kali main itu random. Nanti kalau punya partner yang orangnya lebih disiplin dalam menjalankan aturan main yang basic, mungkin bisa tabrakan atau marah malah orangnya. Soalnya yang rajin biasanya mainnya random. Jadi kita perlulah belajar aturan yang basic-basic dulu, biar kalau dapat partner yang baru kenal atau mungkin orang asing gitu, kita mainnya bisa sama-sama enak. Nah kalau kita bandingkan antara rotasinya aku dan Kuveri sama Doko dan Lita, kayaknya Lita lebih banyak cover ya. Dia mainnya banyak main di belakang, terus mainnya kayak ini lebih banyak ke kreativitas. Tapi aku lihat Lita lebih banyak kayak nurunin bola ya. Walaupun dikasih belakang dia berusaha untuk
silang-silang tetap bolanya turun-turun, jarang banget untuk ngelob. Nah seperti yang barusan ini sebenarnya kan tanggung jawabnya Handoko, tapi dia memang kesulitan. Dan aku lihat Lita udah kayaknya udah mau kayak cover gitu. Jadi gendong. Strategi atau formasinya Lita sama Handoko itu gendong-gendongan. Dan aku lihat Handoko lebih banyak pasif ya, kalau berada di depan ya udah di depan gitu terus. Ada bola-bola yang kadang-kadang itu udah lewat dari pemain depan tapi ditaruh di setengah lapangan antara pemain depan dan belakang. Itu kalau pemain depannya mau inisiatif ambil sebenarnya masih bisa sih. Cuman aku lihat ini nggak banyak pemain yang mau melakukan hal itu di kalangan kita ya, di grup-grup yang social player, bukan yang atlet punya. Dan kalau udah gitu biasanya covernya ngelop sih, nggak di net lagi, soalnya kalau net mungkin tambah mati. Jadi covernya itu ngelop, terus itu saatnya rotasi. Nah ini yang mungkin Handoko masih kurang sih. Jadinya Lita lebih cepat capek karena dia yang cover, dan sementara itu aku dan Koferi ngasihnya ya random ya, dan kebanyakan malah diterima sama Lita. Jadi kita nggak ngincer sih, aku sama Koferi nggak ngincer salah satu dari mereka. Kebetulan aja Lita yang lebih rajin, dan memang itu juga jadi pedoman umum mengenai kalau ada bola yang di tengah siapa ya yang ngambil, kalau bolanya di sini siapa yang ngambil. Nah, itu biasanya kan bisa dijadikan bahan konten untuk berdiskusi juga. Kalau menurutku salah satu faktor siapa yang ngambil itu ya yang cepat yang ngambil. Kalau aku bandingkan Lita sama Handoko kan lebih cepatan Lita untuk ngambil bolanya. Ya harusnya dia yang ngambil. Jadi untuk bola-bola tengah yang memang sulit, siapa yang harusnya ngambil ya pemain yang lebih cepat menurutku gitu. Terus satu lagi, meskipun cepat maksudnya yang cepat dan lebih pinter atau lebih bagus ya mainnya, itu yang nggak bagus merelakan bola supaya ini diambil sama yang mainnya bagus. Aku lihat ini sih, kenapa kok rotasinya jadi Lita terus yang ngambil bola, soalnya dia berusaha untuk nurunin bola terus. Aku lihat jarang banget Lita buang bola, ngelop. Padahal ngelop itu ya salah satu cara supaya kita berrotasi. Misalkan aku dari kiri ngelop, terus kan posisinya aku di kiri, Koferi di kanan. Nah, itu kalau sama lawan dikembalikan ke aku, terus di kiri lagi ya udah ya aku yang ngambil lagi. Tapi kalau misalkan sama lawan itu dikembalikan ke Koferi, dan itu aku udah inisiatif untuk mendekati garis T, walaupun nggak langsung menempati tengah-tengah garis T, kecuali memang dari lawan tuh bolanya tanggung, aku mengatakan atau memberi sugesti supaya Koferi nyemes, jadi aku langsung menempati posisi depan. Ya mungkin gitu aja sih video kali ini, semoga dapat membantu kalian semua yang masih bingung mengenai rotasi. Oke guys, sampai jumpa di video berikutnya, bye bye.